A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kembali pagi dengan catatan lembar yang bersih kembali. Marilah sejak pagi kita tanamkan amaliyah-amaliyah untuk digoreskan di dalam catatan-catatan baru kita, yang menjadikan kemudian kesempatan-kesempatan yang lebih besar ya untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan, keberkahan, dan mudah-mudahan semua hal yang Allah karuniakan kepada kita, terkhusus di bulan-bulan yang suci ini, menjadikan kita lebih semangat, ya, lebih giat, ya, lebih berbahagia untuk melalui hari-hari kita dengan amal-amal yang lebih baik dari kemarin. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan membincangkan tentang diri kita kembali. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk ya, mampu menunjukkan ya, agar kemudian apa-apa yang kita proses, kita lakukan, kita perjuangkan benar-benar menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Allah. Dengan demikian maka Allah akan mensyiarkan, akan meluaskan perjuangan-perjuangan kita atas kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kali ini kita akan sampaikan, kenali dirimu agar bisa melejitkan kemampuanmu. Ibu-ibu rahimakumullah, setiap kehidupan ya, maka Allah akan membukakan bagi kita kesempatan-kesempatan. Semua hal di dalam kehidupan ini Allah lah yang memberikan. Kadang orang bercanda, aku hanya punya modal dengkul, dan dengkulnya itu Allah juga yang menciptakan. Satu hal yang kemudian diberikan kepada manusia untuk diolah agar kemudian dia kelak menikmati kehidupan kekalnya dengan kebaikan-kebaikan adalah kesempatan. Sehingga ketika kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak diambil berlalu begitu saja, maka manusia itu sesungguhnya dia sudah mati sebelum ajal. Karena apa? Karena kesempatan-kesempatan yang terus berlalu itu akan menjadikan dia hidup tanpa nilai ya, dan itu akan menjadikan bagian yang sangat menyengsarakan pada akhir, bahkan pada kehidupan kita yang kekal. Untuk itu marilah kita perhatikan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia ya, agar dengan itu manusia itu tumbuh berkembang dengan karya-karya yang bahkan bisa dinikmati sampai akhir zaman. Kesempatan-kesempatan yang diberikan itu, satu, berbicara tentang kewajiban. Bagaimana manusia itu bisa menyempurnakan kewajiban.
dalam proses kehidupan masa kini, ya, orang-orang sangat merasa tertekan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia. Padahal kewajiban-kewajiban itulah yang akan memberikan bagian yang besar, ya, dalam kehidupan manusia. Allah sampaikan kepada kita, barang siapa bisa mempunyai karakter menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduinya, yaitu dibuat semua yang dilakukan itu selalu menguntungkan, selalu menyenangkan, selalu membuat proses yang berkesinambungan. Dan kemudian diakhirkan dalam keadaan berbuat baik. Siapa yang akan menjamin kehidupan kita? Dalam bahasa keyakinan, dalam bahasa iman, sesungguhnya kita itu mulai hidup yang sesungguhnya itu mulai di alam kubur. Sehingga kalau dalam bahasa proses, ya, penggalian potensi itu di dunia itu kita diberikan tempat pelatihan, ya, agar kita memang bisa mengumpulkan atau menjadikan, ya, banyak karya-karya agar ketika pada kehidupan yang sesungguhnya kita benar-benar akan bisa terselamatkan, akan bisa memberikan kebaikan yang jauh lebih banyak, ya, karena keadilan itu dimulai setelah kita meninggal. Ibu-ibu rahimakumullah, maka perhatikanlah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kepada Allah, ya, itu dalam bahasa besarnya disebut dzikir, ya. Bagaimana kita itu mengingat Allah, menghubungkan seluruh peristiwa kepadanya, ya. Sehingga dengan demikian manusia itu akan tetap terkendali, ya. Bahkan kemudian tumbuh berkembang, ya, dalam proses kehidupannya itu dengan jalan-jalan keajaiban yang besar yang diberikan Allah kepada manusia. Faktanya, ya, manusia itu sepinter kayak apapun, ya, dia punya banyak kelemahan. Sebanyak apapun fasilitasnya, maka Allah ketika kemudian berkehendak akan bisa mengambil dalam waktu sekejap, ya. Secakep apapun, secantik apapun, ya, kita tercipta, ya, maka itu tidak berpengaruh banyak, ya, dalam proses perjalanan kehidupan. Ya, mungkin saja ada beberapa orang yang sementara waktu bisa menikmatinya. Namun ketika kemudian Allah mengujinya, entah itu dengan sakit, entah itu dengan bencana, entah itu dengan tekanan-tekanan batin, ternyata manusia juga tidak bisa mengatasinya. Banyak sekali contoh yang diberikan kepada kita, orang-orang yang sudah menghasilkan dunia yang banyak, maka kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika diberikan sakit yang ternyata memang dokter-dokter pun tidak bisa mengatasinya, ya. Kita lihat contoh sebuah program yang besar di Jepang, ya. Mereka berusaha membuat deteksi bencana, ya, deteksi gempa yang diketahui beberapa detik, ya, ketika bencana itu bahkan akan berlangsung, sehingga sudah bisa diantisipasi. Namun ternyata ketika peresmian gedung tempat dibuatnya alat pendeteksi bencana itu, kemudian diadakan peresmian, dipencet tombol, beberapa detik kemudian ternyata sumber bencana ada di bawah gedung itu, maka hancurlah gedung itu dalam waktu sekejap, ya. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup itu, ya, adalah sebuah proses yang panjang. Maka ketika kesempatan untuk menyempurnakan kewajiban itu dihilangkan begitu saja, maka akan banyak masalah atau kegoncangan, ya, di dalam hidup karena ketidakseimbangan. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada kita mengubah masalah menjadi hikmah. Jadi jangan terlalu sensitif, jangan terlalu sombong, ya, bahwa atau terlalu merasa diri itu sangat besar. Ketika Allah itu menguji seseorang, kadang-kadang dimaksudkan bukan untuk dirinya, bukan karena dia. Allah memberikan ujian-ujian yang diturunkan ke bumi itu untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bisa
ya, mengubah masalah menjadi hikmah. Sehingga hikmah itu berterbaran di muka bumi. Ketika seseorang itu kemudian tidak mampu, dia salah mencerna bahwa ujian-ujian itu untuk menekan dirinya, menghancurkan dirinya, membuat berbagai hal yang negatif. Akhirnya dia akan hancur dengan itu. Namun perlu difahami, diturunkannya ujian-ujian itu untuk mengetes manusia, menguji manusia seberapa jauh fondasi kehidupannya, seberapa jauh dia itu bisa kembali menyempurnakan kewajibannya. Pada faktanya banyak sekali orang biasa yang luar biasa. Kenapa? Ujian-ujian yang sangat berat pun kemudian mampu diurai dan kemudian menjadi hikmah-hikmah, menjadi bagian-bagian yang memberikan inspirasi banyak orang. Ya. Dan itu harus kita akui. Karena kemudian setan mengajak kita berpikir tentang diri kita, ya, bahwa ujian itu bagaimana menekan diri kita, ya, sehingga kemudian banyak manusia yang ya jatuh begitu saja. Dia tidak mau memerankan, dia tetap merasa bahwa dirinya itu adalah sebuah jasad. Kalau manusia itu memahami inti kehidupan itu ada pada jiwanya, maka dia akan bisa berbuat banyak hal yang kadang-kadang lebih dari apa yang dia punya. Namun dunia mengajak kita berpikir sangat sempit. Dunia memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup itu terkonsentrasi pada fisik, pada dirinya, pada fasilitas yang dia punya, sehingga itu menjadikan seseorang itu jatuh, terpuruk, bahkan tidak bisa berkembang. Ada seorang ibu bertanya kepada saya itu merasa punya banyak potensi. Namun saya tidak punya fasilitas, sehingga saya tidak pernah bisa berkembang dalam kehidupan ini. Maka saya bilang, apa benar kalimat begitu? Allah itu memberikan kita potensi yang besar. Bahkan sampai dikatakan potensi itu adalah bahasa langit. Bagaimana potensi itu ditumbuh kembangkan? Itu Allah akan menurunkan banyak peran dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa menyempurnakan peran itu, maka berkembanglah potensi yang sangat besar pada diri seseorang. Nah, itu tadi sebuah contoh bahwa dia mengira ujian-ujian itu membatasi langkahnya. Ujian-ujian itu menjadikan dia tidak melakukan apa-apa, bahkan kemudian dia terpuruk. Ya. Seolah-olah Allah tidak adil ya dalam memberikan karunia sehingga dia tidak bisa berkembang. Itu sebuah kesalahan fatal dari pemahaman tentang ujian. Sekali lagi perlu kita ingat dan kita renungkan, ujian-ujian yang datang kepada bumi itu akan memberikan pemilihan, memberikan bagian yang sangat spektakuler bagi orang-orang yang bisa mengubah masalah menjadi hikmah, maka dialah yang akan menjadi sumber inspirasi. Dialah yang akan menjadi sumber kebaikan sehingga dipancarkan oleh Allah bagaimana kekuatannya dan kemampuan walaupun dia seorang yang sangat biasa. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkontribusi dalam setiap peristiwa. Peristiwa apapun. Ketika terjadi bencana, entah orang yang ada di sekitarnya, entah seluruh dunia, itu akan dilihat oleh Allah. Sejauh mana dia punya kepekaan, ya, kepekaan untuk berkontribusi, ya, berkontribusi. Ada orang ketika diserukan ada bencana, barangkali bisa menyumbangkan sesuatu, gitu ya, maka kesempatan bagi dia untuk bersih-bersih rumah. Semua barang-barang yang menurut dia tidak terpakai, menurut dia sudah dia bosan, kemudian dibungkus. Perlu kita ketahui, dampak dari cara kita berkontribusi yang salah itu punya efek yang sangat besar pada kehidupan kita yang akan datang. Coba bayangkan, banyak sekali pakaian yang digelar dan para korban disuruh memilih. Maka ketika korban itu memilih sebuah pakaian yang jelek, walaupun yang ngirim ya lek sudah jelek ya sudah nanti dibuang, artinya dia nitip buang saja, maka kemudian dia akan berkomentar, ya Allah, pakaian seperti ini kemudian dikirimkan, mesti orang ini jelek, ya, mesti dia hatinya buruk, mesti orangnya pelit. Kalimat-kalimat korban itu berbahaya bagi kita. Sebaliknya, ketika ada orang yang mengirim barang bagus, bahkan masih ada labelnya, ya Allah, masih baru, masih ada labelnya, mesti orang ini baik, pasti cantik,
pasti orangnya murah hati dan sebagainya. Kalimat-kalimat itulah yang kemudian menjadikan efek yang besar pada yang mengirim, yang berkontribusi. Jadi hati-hati. Ada seorang yang kemudian tidak bisa makan, ya. Ketika puasa dia hanya bisa minum air putih, makan seadanya. Dan kemudian ada orang yang suka jalan-jalan untuk menemukan orang-orang yang tidak bisa makan. Kemudian dia kasih makan. Dia kasih makan. Ketika makanan itu sekedar telur yang gemuk ya, kayak telur padang itu. Kemudian makanan yang ya biasa dimakan orang, tetapi orang itu tidak pernah makan. Maka dia makan sama anaknya dan anaknya mengatakan, ya Allah, makanannya enak ya Bu. Orangnya ini mesti baik hati, mesti cantik. Mereka nanti masuk surga ya Bu. Orang kita makan aja seperti di surga ya Bu, dan lain sebagainya. Bayangkan, Allah kepingin memberikan doa kepada kita. Orang yang berkontribusi. Tapi siapa yang kemudian dipilih? Siapa yang kemudian Allah perlihatkan apakah benar ini orang baik apa tidak, itu akan didengar dari komentar ya, rasa syukur orang-orang yang memberi. Maka bayangkan ketika kemudian kita itu berkontribusi, kepengen kita selalu bisa Jum'ah berkah, membagi dus ya, makanan. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu dus itu sampai kepada siapa ya. Kemudian ternyata cara kita yang keliru itu menyebabkan juga efeknya tidak benar. Orang-orang yang datang itu memang orang yang suka meminta-minta. Orang yang suka memanfaatkan keadaan. Dan orang seperti ini tidak punya komentar yang baik. Mereka katakan, alah ya Allah, kayak begini aja dibagi, dia ambil lauk-lauk yang enak, yang lainnya dibuang, kemudian tidak mengatakan alhamdulillah dan tidak mendoakan dan lain sebagainya. Untuk itu, berhati-hatilah dalam berkontribusi. Kita bicara tentang hal yang banyak terjadi. Ketika kemudian ada permasalahan dalam keluarga teman kita, tetangga kita, saudara kita, lalu apa kontribusi kita? Apakah kita ikut ngeremengi, ikut mencaci maki, ya, bahkan tidak ada efek doanya. Ketika kemudian kita menyambut dengan doa, kita memberikan sesuatu yang kemudian membahagiakan, ya, maka itu juga tertulis bagian-bagian yang kita berkontribusi. Nah, seluruh peristiwa yang ada, termasuk sering kita dengar, banyak sekali orang itu menyerukan atau kita diperintahkan atau diminta untuk membantu Palestina misalnya. Sampai sekarang banyak sekali orang yang tidak paham. Sama-sama membantu, ya, sama-sama membantu. Di sebelah kanan kiri saya juga banyak orang, ya. Maka kenapa Palestina itu di mana? Nggak ada urusannya dengan kita. Nah, perlu kita ketahui, kontribusi besar terhadap jihad fisabilillah itu akan menjadi bagian yang memberkahkan kehidupan kita, ya. Karena apa? Agar kita tercatat dimanapun peristiwa atau banyak hal kebaikan dimampirkan kepada kita. Ada sebuah acara, kemudian kita membantu memberikan kontribusi. Ada masjid, ada sekolah, ya, ada rumah sakit. Maka kita akan tercatat di mana-mana. Sehingga itu yang menjadikan bagian kita dimudahkan, menjadikan bagian kita dikumpulkan dengan banyak orang-orang yang baik. Untuk itu, pastikan kita punya kontribusi dalam rumah kita, masyarakat kita, termasuk negara kita, dalam berbagai aspek kehidupan, agar kita itu benar-benar sedikit demi sedikit ikut mendapatkan daftar, ya, didaftar sebagai orang yang berkontribusi dalam kebaikan-kebaikan. Akhirnya karena aktifnya kita berkontribusi, Allah akan membawa kita, menggiring kita pada kontribusi-kontribusi yang besar, yang kemudian akan merubah kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, waktu yang diberikan kita itu terbatas, ya. Ajal itu adalah waktu yang ditentukan pada setiap manusia untuk dia berperan di dalamnya. Untuk itu, marilah kita sadari bahwa waktu itu terus berlalu dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Maka kalau kemudian kita tidak merenungkan itu, ya kita akan dilindas waktu, dilindas zaman, sampai kemudian kita tidak bisa mengejarnya, ya, karena banyaknya kelemahan-kelemahan kita.
Waktu yang terbatas memaksa kita untuk melejitkan kemampuan, ya. Maka perhatikanlah. Satu, sadarilah bahwa kesuksesan, kebahagiaan itu selalu diawali dengan kesulitan dan kelelahan. Nah, ini juga menjadi bagian yang sekarang sudah hilang. Bahkan orang sampai kemudian bisa mengeluarkan kata-kata, saya itu kepingin kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Kata-kata dari mana? Judul sinetron. Enggak mungkin ada kata-kata seperti itu. Karena tabiat ujian, sampai dikatakan balasan yang besar ada pada ujian yang sulit. Dan kita lihat sunatullah kehidupan. Di zaman dulu kesadaran ini sangat kuat. Bahkan raja, seorang raja yang punya semua fasilitas, punya kekuasaan, maka dia akan menitipkan anaknya yang akan menjadi pengganti raja itu di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang susah, agar dia memaksa dirinya untuk berjuang. Karena pimpinan, orang yang berpengaruh, orang yang akan bisa melakukan banyak kontribusi, itu adalah orang yang siap dengan segala kesulitan dan kelelahan-kelelahan. Itu harus disadari sejak awal. Maka Allah pun memberikan bagian kepada kita perjalanan kehidupan kita, itu kemudian dihentikan, dievaluasi ketika datangnya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan bagaimana Allah menurunkan pembersihan. Maka dipaksa kita untuk banyak beristighfar, ya, dipaksa kita untuk memperbaiki kehidupan kita dengan ujian-ujian yang berat. Kita rasakan bersama dengan hati kita. Bulan Rajab dan Sya'ban itu memang akan mendatangkan ujian-ujian yang terhubung dengan hati kita. Ujian-ujian yang terhubung dengan keimanan kita. Banyak ketetapan-ketetapan yang oleh manusia diterima kurang nyaman. Kenapa? Karena Allah kepingin memberitahukan kepada kita bahwa kadang-kadang orientasi kehidupan kita itu berbelok sangat tajam. Berbelok kepada dunia. Kita lebih suka pada kenikmatan, kita lebih suka pada kenyamanan, kita lebih suka pada hal-hal yang instan. Dan itu membahayakan ya perkembangan karakter kita. Nah, untuk itu pahamilah. Ketika kemudian kita itu berada pada suasana yang kita lihat sulit, kita rasakan melelahkan, maka berbahagialah. Anda berada di jalan yang benar. Maka bangkitkan semangat jiwa kita untuk bisa membawa fisik kita bertahan melalui semua kesulitan-kesulitan itu dan mengangkat ya kebahagiaan kita agar kita bisa menerima dengan lapang. Maka Allah akan menggantikan kita dengan bagian kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Yang kedua, hargailah karunia-karunia yang diberikan Allah kepadamu. Ini yang akan menjadikan kehidupan kita tenang. Karena kita tahu bahwa setiap manusia punya garis sendiri. Setiap manusia akan diberikan karunia masing-masing. Dan tidak akan pindah, tidak akan keliru. Bahwa semua yang diberikan pada masing-masing manusia itu sengaja Allah berikan kepadanya. Karena dengan itulah maka dia akan tumbuh dan berkembang. Jadi perhatikan dirimu. Perhatikan apa yang diberikan padamu. Perhatikan apa yang kamu punya. Janganlah kamu menginginkan hal-hal yang dipunyai oleh orang lain. Karena itu memang tidak digariskan untukmu. Ya. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Satu jiwa. Jiwa. Orang sangat semakin hari orang itu sangat tidak peduli dengan jiwanya. Kenapa? Ya karena matanya yang ada di kepala. Secara fisik mata itu melihat banyak hal yang menurut dia harus dia dapatkan. Bahkan sampai doa-doa itu mengarah semua kepada dunia. Kepingin dia jiwanya yang sudah kenal dengan agama diperintahkan kepadanya berdoa ya. Ya, doa punya dua arti, satu mendekat pada Allah, satu meminta. Namun setan membawa pandangan mata kita itu kemana-mana. Semua hal, semua barang ya, sampai dulu saya sampaikan dunia itu seperti samudra, banyak sekali hal yang ditawarkan kepada kita. Ya. Nah sehingga seolah-olah kita harus mendapatkan semuanya.
kita tidak begitu peduli dengan jiwa kita. Untuk itulah maka manusia itu sangat lemah, sangat rentan ya, merasa cepat capek, kemudian merasa teraniaya, merasa tidak bisa membawa dirinya. Ketika kemudian dia tidak diberikan fasilitas yang dia harapkan ya. Nah, untuk itu kita perlu kembali lagi. Allah sampaikan dalam setiap tahun itu dihadirkan bulan Rajab, kemudian bulan Sa'ban, kemudian Ramadan, setiap tahun untuk mengembalikan jiwa manusia, untuk mengembalikan manusia bahwa dia memiliki jiwa yang harus ditumbuh kembangkan. Karena dengan jiwa itu kita terkendali dan terwarnai. Ya. Sekali lagi, orang yang kalau disebutkan di dalam ayat itu katakan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kalau kita kemudian membersihkan, mensucikan, itu kalimat aktif, maka akan menguntungkan kita fid dunya wal akhirat, untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Tetapi kalau kemudian kita mengotori, kalimat itu kalimat aktif, sengaja mengotori, memasukkan dunia lebih banyak, menyebabkan kita memang rasa sesaknya lebih banyak. Kenapa? Sudah sering kita sampaikan bahwa dunia itu digariskan ya. Maka sebanyak apapun kita kemudian punya kemampuan, itu tetap saja tidak semua yang kita inginkan terpenuhi ya. Dan faktanya banyak sekali. Banyak orang yang taruhlah kemudian itu dia berdagang mendapatkan uang yang banyak ya. Saya ceritakan kemarin sosok wanita kedua di Jepang. Dia terkaya kedua di Jepang. Memiliki banyak aset ya. Dia sangat dihormati ya. Dan kemudian Allah menguji dengan sebuah penyakit yang dikenakan pada sarafnya. Dia tidur pagi dia sudah tidak tahu apa-apa. Tidak tahu siapa dirinya, apa yang dimiliki dan lain sebagainya. Sesederhana itu Allah kemudian memberikan bagian-bagian dalam kehidupan. Namun manusia tetap tidak mampu memperhatikan. Ketika kemudian jiwanya itu tidak mewarnai kehidupan, maka semua yang dilakukan itu hanya soal fisik ya, soal nafsu. Ya. Ada seorang laki-laki ya kepingin masuk Guinness Book dengan apa? Menggauli 1000 wanita. Ya. Nah, dia tidak pernah terpikir bagaimana balasannya, ya kan? Dan apakah kemudian itu memberikan kebahagiaan? Ya, tidak juga. Akan banyak tuntutan yang akan datang. Ya, ketika kemudian cerita itu muncul, memang belum diceritakan ujian-ujian yang ada. Namun banyak sekali ya orang-orang yang kemudian kehilangan dirinya, kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan cinta semuanya. Ya. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa jiwa yang tenang itu harus didukung dengan fasilitas dunia yang baik. Faktanya membuktikan bahwa tidak semua begitu. Bahkan kecil sekali persentasinya untuk bagaimana kita bahagia dengan jiwa yang tergoncang. Ya. Nah untuk itu marilah kita manfaatkan bulan-bulan yang sengaja Allah hadirkan kepada kita untuk membawa manusia itu kembali. Karena Allah sampaikan tidak akan bisa, tidak akan mungkin, tidak akan ada manfaatnya. Ketika kemudian kita melupakan jiwa-jiwa kita, mengotori jiwa-jiwa kita, maka sunatullah yang akan terjadi itu akan mencelakakan kehidupanmu dalam berbagai bentuk. Mulai yang terendah, doyikun khoroja, gampang sempit dadanya, gampang jengkel, gampang benci, gampang dengki, gampang dendam. Ya, nah itu akan menjadi bagian yang menjadikan kehidupan itu menyesakkan, ya, menekan. Ya. Kemudian yang kedua akal. Allah karuniakan kepada kita akal, ya. Sehingga ghodaul akal itu ilmu. Ilmulah yang kemudian akan menjadikan kita mudah dan memudahkan ya proses dalam kehidupan kita. Ya. Perlu diketahui ilmu ya yang kemudian menjadikan seseorang lebih bisa hidup dengan lebih teratur, ya, lebih mudah, lebih efisien ya. Namun kadang-kadang tadi orang tidak bisa mengambil ya ilmu-ilmu yang mempunyai kemanfaatan yang tinggi ya. Orang hanya mengambil ilmu untuk sesuatu yang seolah-olah kemudian meningkatkan kehidupannya. Bahkan pada urusan-urusan agama.
Ketika seseorang itu tidak mendapatkan bagian-bagian untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya, maka hal-hal yang sifatnya ibadah pun akan menjadi kacau. Kita lihat pemberangkatan orang-orang umroh misalnya. Banyak sekali orang yang berangkat, ratusan ribu, berkali-kali datang. Namun kemudian tidak mendapatkan ya seperti yang ditetapkan Allah padanya. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang itu menjalankan ibadah-ibadah yang ditetapkan, maka punya satu tujuan, yaitu mendekat kepada Allah. Ya, dengan zikir. Bahwa peristiwa-peristiwa, prestasi-prestasi zikir dia, ketika dia sholat, ketika dia umroh, ketika Ramadan, ketika haji, tentu saja lebih dari yang biasa dilaksanakan. Tetapi ketika kemudian ilmunya itu tidak mendapatkan ke sana, banyak sekali doa-doa yang dilantunkan itu adalah doa untuk meminta. Walaupun kita ketahui yang dinamakan berdoa itu ada dua. Satu meminta, dua mendekat kepada Allah. Dan setan membuat manusia itu punya keinginan yang sangat banyak kepada dunia. Sehingga dia berusaha berdoa sebanyak-banyaknya di depan Ka'bah, di depan talang emas untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan terhadap dunia. Sehingga waktu mendekatkan kepada Allah berkurang sangat banyak. Akhirnya apa-apa yang dilakukan di dalam umroh, di dalam haji, kemudian di dalam Ramadan, itu bagian-bagiannya dunia terus yang bertambah. Nah, untuk itu marilah kita berusaha untuk menajamkan akal kita dengan ilmu, sehingga hal-hal yang kemudian kita lakukan benar-benar akan berdampak besar pada kehidupan kita di dunia, yang melatih kita untuk banyak berbuat kebaikan, dan pada kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat, mulai dari alam kubur. Kemudian yang selanjutnya fisik. Allah berikan pada kita fisik itu agar produktif. Sehingga ketika fisik kita tidak dipakai, mata kita tidak dipakai untuk banyak melihat, membaca kebaikan, ya. Kita banyak sekali melihat segala sesuatu yang kita inginkan. Orang yang banyak jalan-jalan, orang yang banyak piknik, orang yang banyak melihat segala macam, itu punya kecepatan yang sangat tinggi untuk sedih. Kenapa? Karena kesedihan itu muncul dari apa-apa yang dilihat. Untuk itulah ketika kita lihat kehidupan desa, mereka berbahagia, ya, bermuka berseri, tidak terlalu banyak yang dilihat. Ketika kemudian setiap saat fisik kita, mata kita dipakai melihat segala macam bentuk dunia, ya, maka itu akan membuat hati kita tertekan. Kenapa? Karena dunia tidak semua digariskan untuk kita. Itu sebabnya aktivitas mata itu akan menurunkan produktivitas fisik. Telinga kita, ya, telinga kita untuk mendengarkan, kita mendengarkan segala sesuatu tidak pernah tuntas, sampai kemudian kalau tidak dilatih, kemudian kita tidak bisa mendengarkan atau melafalkan sesuatu yang memberikan kebaikan kita yang banyak. Salah satu contoh, ketika di majelis itu kita disuruh bareng-bareng baca Quran, atau itu surat Tabarok, Al-Mulk, atau surah Yasin dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian menyimak bacaan itu dan diam saja. Ya, dia cuma menyimak, ya, seolah-olah menyimak, ada yang kemudian membaca HP dan sebagainya. Padahal lafal-lafal yang dibaca dengan banyak orang itu punya kebaikan yang sangat besar. Sehingga menjadikan peluang yang besar ketika itu. Maka saya sering sampaikan pada ibu-ibu, kita itu ketika disuruh berdiri acara, silahkan berdiri, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Maka semua berbunyi Indonesia tanah airku dengan semangat sampai selesai. Namun ketika lisan kita itu diajak untuk berbicara, mata kita diajak untuk menyimak hal yang baik, kalau tidak dilatih itu tidak akan bisa maksimal. Demikian juga jasad kita. Sudah sering saya sampaikan, balasan yang besar ada pada ujian yang berat. Maka ketika zaman sekarang ini orang kemudian ngurusi rumah apa-apa sendiri, capek, rasanya dia itu merasa hidup tertekan, teraniaya. Kenapa aku tidak seperti yang lainnya? Kenapa kemudian tidak diberikan pembantu pada saya? Dan lain sebagainya. Padahal sudah kita katakan kehidupan, kesuksesan, kebahagiaan itu dimulai dari sesuatu yang sulit dan melelahkan. Jadi ketika ibu-ibu itu berada pada keadaan yang capek, yang sulit, yang melelahkan,
ibu berada pada jalan yang benar. Maka berbahagialah karena Allah akan memberikan balasan yang besar tentang kemudahan, kelapangan dan keberkahan dalam kehidupan. Selanjutnya, fahamilah bahwa tujuan hidupmu adalah tujuan akhir dari akhirat. Bahwa dunia itu adalah tempat berbekal, bahwa dunia itu adalah tempat beramal. Dunia itu bukan perhitungan. Jadi jangan menghitung-hitung amal di dunia. Karena saatnya menghitung, kita adalah saatnya kita sudah di akhirat, dimulai dari alam kubur. Maka pergunakan waktu yang sangat sempit, ajal yang memang ditentukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian amaliyah kita tergeser ya pada aktivitas dunia. Sebuah kalimat yang sederhana dari Abu Bakar mengatakan bahwa setiap amal punya waktu, jangan kehilangan waktu amal-amalmu. Yang terakhir, ciptakanlah kebiasaan yang baik ya, agar terbentuk karakter yang kuat. Tidak akan berubah kebaikan kita, tidak akan berubah karakter kita, tidak akan merubah suasana kehidupan kita tanpa memperbaiki kebiasaan. Apa yang dinamakan kebiasaan? Kebiasaan adalah amal yang dilakukan dengan mudah, senang, dan cepat. Ketika kita tidak melakukan 3 hal itu, artinya itu belum hal yang biasa, masih berpikir, masih malas, masih nanti-nanti, itu tidak menjadi kebiasaan. Dan akhirnya tidak terbentuk karakter yang kuat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita manfaatkan bulan-bulan suci, bulan Rajab sebagai pembersihan, bulan Sa'ban sebagai perbaikan, dan bulan Ramadan lah yang akan merubah kehidupan kita. Saya ingatkan kembali, 1 bulan di bulan Ramadan, nilai amalnya sama dengan kita beramal 60 tahun. Fastabiqul khairat. Semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan, dan Allah berkahkan amal kita, keluarga kita, lingkungan kita. Selamat berjuang. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan itu bisa memberikan bagian yang selalu menjaga kita ya, kita perluas ilmu kita agar kita terjaga ya, terjaga proses cara berpikir kita ya, proses perencanaan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk kerabat ya, dan masyarakat sekelilingnya. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup ya dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub.
Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa maqal misal. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika wa takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.